Dari Graha Mandiri Jakarta, kita kembali untuk Anda dan kita kembali berbagi di program Indonesian Strong From Home. Ayah Edi masih tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Diskusi-diskusi yang Anda kirimkan melalui tentunya SMS, email maupun Facebook di komunitas Ayah Edi atau juga fanpage dan Twitter ya. Semua sarana ini bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk tetap bisa berinteraksi. Kita masih ada pertanyaan berikut. Ini saya ingin menjawab pertanyaan dari SMS. Ada Bu Setia di Purwokerto nih Ayah. Oh, sampai Purwokerto kita ya? Yes, of course Ayah. Senang ya bisa menjelajah kemana-mana kita ya. Beliau ingin diskusi tentang bagaimana menyembuhkan rasa panik, ketakutan, gelisah, emosi yang meledak-ledak, tidak percaya diri pada anak usia 29 tahun. Nah ini ada riwayat. Anak 29 tahun? Yes. Jadi ada riwayat dari kecil ini suka keluar masuk rumah sakit. Apakah ini juga ada kaitannya Ayah dengan hal itu? Silakan Ayah. Perlu terusur lebih dalam. Masuk ke rumah sakit itu karena apa? Karena sakit fisik atau sakit mental? Oke. Kan rumah sakit ada dua ya, sakit fisik, sakit mental. Jadi biasanya sih kalau meledak-ledak itu bukan karena sakit fisik ya, tapi lebih kepada sakit mental. Ya. Nah, kalau sakit mental itu sumbernya dari mana? Ya, biasanya sumbernya dari lingkungan pembentuk. Ada apa? Terlahir ya, nature. Yeah. Ada yang nurture. Nah, kita ini adalah gabungan atau kombinasi dari nature dan nurture. Nurture itu apa sih? Pola asuh orang tua. Contoh saya adalah tipe orang yang kalau dalam istilah psikologi namanya keras, tipikalnya. Yeah. Dominan atau koleris. Orangnya keras, saklek. Kalau misalnya sudah bilang A, ya A, begitu. Kemudian pola ini nanti diasuh dengan gaya apa? Oh, oke. Ya, ini kan sebenarnya pola seorang pemimpin. Inborn-nya seperti itu. Nah, kalau diasuhnya dengan gaya pressure atau ditekan atau represif, kebanyakan kita lakukan kepada anak-anak kita, maka dia akan buat dua reaksi. Ya, reaksi pertama dia akan diam, tapi reaksi kedua dia seperti balon. Jadi balon itu makin ditekan, makin dekat, udaranya makin melawan. Dan akhirnya pada tekanan tertentu dia akan menekan balik sampai meledak. Nah, saya menduga ini adalah proses yang terjadi mirip seperti tadi, balon ya. Jadi anaknya memiliki inborn talent atau inborn profile yang tipe pemimpin tadi, keras, tegas, suka melawan, kemudian punya cara pandang sendiri, kemudian orang tuanya mungkin sama tipenya, jadi dia akan menekan kalau anaknya melawan, dia akan menekan anaknya melawan sampai suatu ketika reaksi balon muncul, ditekan, sudah klimaks dia meledak. Nah, meledaknya ini tiap orang berbeda, ada yang di usia remaja meledaknya. Kemudian ada yang di usia setelah berumah tangga meledaknya. Nah, ini kelihatannya di usia 29 ya. Tinggal menunggu mungkin ini ya. Ya. Apa pencetusnya gitu Ayah ya. Persis. Nah, jadi kalau dalam ilmu NLP itu adalah yang mempelajari cara bekerja otak. Ya. Nah, ini adalah kumpulan dari alam bawah sadar masa lalu yang penuh tekanan. Sehingga dia mencapai kapasitas tertingginya dan sekarang baru keluar meledak satu demi satu. Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau sudah usia 29 tahun? Yang pertama, ya seperti tadi saya katakan, ada will, ada keinginan dari yang bersangkutan. Kalau keinginannya dari orang-orang sekitarnya itu masih belum kuat, nggak bisa. Belum ampuh lah ya. Ya, belum ampuh. NLP atau hipnosis itu selalu mengharapkan keinginannya dari yang bersangkutan. Nah, bagaimana caranya supaya yang bersangkutan punya keinginan untuk berubah? Ya, diberikan inspirasi-inspirasi, baik melalui CD, pergi ke seminar, baca buku, sampai dia terinspirasi mau berubah, baru dia datang ke terapis, minta untuk dilakukan proses hipnosis reframing namanya. Jadi di sana nanti kita akan diprogram ulang reaksi-reaksinya. Jadi kalau ada pencetus yang sama, reaksi kita jadi beda. Nah, saya pernah melakukan ini 3 tahun Mbak Nancy. 3 tahun, karena saya hidup dibesarkan dalam tradisi yang keras. Kemudian di daerah Tanjung Priuk, ya, yang keras juga begitu. Jadi kekerasan ketemu kekerasan, anaknya keras, tradisinya keras, lingkungannya keras, jadilah anak yang super keras. Nah, satu ketika saya memasuki dunia profesional, nah saya tidak bisa mempertahankan kondisi itu, jadi saya harus merubah
mentransformasi diri saya supaya saya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, terutama dunia konsultasi dan HR ya. Waktu itu saya pegang HR. Nah, saya akhirnya tersadarkan bahwa bukan saya merubah orang lain, tapi saya yang harus berubah. Nah, disitulah saya punya willing yang kuat, kemudian melakukan proses terapis. Mulai dari saya datang ke terapis, kemudian saya belajar ilmu hipnosis dan saya menterapi diri sampai sekarang. Seperti itu. Itu datangnya memang dari kemauan kita juga ya. Itu mulai semua dari apa yang tentunya ingin kita lakukan terhadap diri kita. Zaman saya dulu masih susah nyari terapis. Itu terapisnya rata-rata masih orang asing, Mbak Nancy. Nah, itu karena dulu di backup oleh kantor ya. Jadi masih bisa gitu sambil menjadi orang HR, kemudian sambil ikut pelatihan dan sebagainya, banyak masih bonus-bonus ya. Tapi kalau sekarang yang namanya seperti ini sudah banyak di Indonesia ini terapis lokal ya. Kita bisa tinggal pilih dan terjangkau gitu. Kalau dulu masih US ya. Seperti itu. Jadi bersyukur memang selalu akan ada jalan begitu ada kemauan itu benar banget gitu. Jadi walaupun waktu saat itu pendapatan saya tidak bisa menjangkau itu, tapi saya di backup oleh corporate sehingga saya dapat bonus-bonus dan kenal para terapis waktu itu. Oke, intinya adalah sebenarnya bagaimana kita ingin membuka diri dengan terus belajar pada hal-hal yang lebih baik ya dalam kehidupan kita ya. Ya, willing ya tadi. Jadi walaupun 29 tahun kalau udah punya willing ada jalan nanti. Ada kesempatan dan ada jalan. Dan seperti kita juga terus membuka kesempatan dan jalan untuk bisa terus belajar di program ini di Indonesian Strong From Home. Dan ada kabar baiknya ya bahwa Ayah sudah menghadirkan program kita ini dalam sebuah bentuk buku ya. Iya, betul sekali Mbak Nancy. Wow, saya udah nunggu-nunggu nih. Judul bukunya Mari Kita Bangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Nanti akan kita bedah ya. Kita bedah insya Allah minggu-minggu depan deh. Ya. Seperti itu. Oh ya, saya juga lupa bahwa ya salah satu mungkin nanti Mbak Nancy juga kenal kok terapis-terapisnya ya Mbak Nancy ya. Karena Mbak Nancy pernah ikut juga kan. Betul. Gitu. Atau bahkan mungkin Mbak Nancy malah jadi salah satu terapisnya. Saya memang tidak berfokus di sana, begitu walaupun saya mempelajari ilmunya, tapi saya lebih berfokus ke anak-anak gitu. Jadi ya kita berbagi peran. Ada yang spesialis untuk yang 29 tahun gitu. Ada yang berfokus kepada anak-anak, ada yang berfokus kepada orang tua. Jadi biar lengkap kita, Mbak. Betul, saling melengkapi. Di mana passion kita ya, di mana kita kira-kira seperti ingin itu. berbagi, disitulah mungkin kesempatan kita ya, Iya. atau media kita terbuka. Dan yang pasti kan belajar itu bisa dari siapa saja, kemana saja, dan di mana saja ya, untuk melengkapi diri kita tadi. Betul. Hanya kalau memang Mbak Nancy benar-benar nanti fokus di sana, sering-sering buat seminar. Karena begini, masalah emosional orang-orang Indonesia ini sekarang sudah diambang batas, Mbak. Karena mungkin karena lingkungan, pola didik di sekolah, pola pergaulan teman-teman, juga orang tuanya di rumah. Yang memang kita basisnya dulu dibesarkan bukan oleh ilmu parenting, tapi berdasarkan naluri masing-masing. Dan kalau kita dilihat di jalanan ya dengan tingkat stres yang tinggi, itu orang-orang sekarang itu gampang sekali meledak, gampang sekali marah dan gampang sekali menggunakan kekerasan. Dan ini adalah PR bagi para terapis yang menghandle langsung masalah emosional tadi Mbak Nancy. Gitu. Dan di program ini juga salah satu cara kita bisa belajar ya sebetulnya dari lingkup terdekat di rumah itu kita juga bisa belajar tentunya memaknai bagaimana tadi mengendalikan emosi, lalu juga melihat segala sesuatu dengan lebih positif. Betul sekali. Dan salah satu pembicara kita juga kan Mas Antonio De Martin ya. Beliau bicara tentang emotional intelligence ya. Nah itu juga sebuah keilmuan yang berusaha untuk mengupas dan mengolah itu. Karena memang emotional intelligence atau emotional quotient itu ada sesuatu yang sangat menentukan, Mbak, gitu. Bagi kesuksesan kita nggak cuma di karir tapi juga di keluarga, di kehidupan kita begitu. Betul. Kan memang emosi itu dihadirkan pada kehidupan kita oleh Sang Pencipta karena untuk mewarnai ya. Betul. Tapi bagaimana tentunya kita mengemas emosi ini, apakah akan kita manfaatkan untuk hal-hal yang kurang tepat, atau justru pada hal-hal yang lebih bisa mewarnai. Iya, gambarannya seperti dulu kejadian pesawat ulang-alik ya. Emosi itu ibarat roket pendorong. Untuk menembus angkasa. Tapi pada saat roket pendorong itu tidak terkendali lagi, maka dia menghancurkan. Dan kalau kita ingat tragedi Challengers 20 tahun yang lalu ya seperti itulah kira-kira emosi. Jadi benar-benar harus terkontrol
terkuasai dan terkendalikan supaya kita benar-benar bisa melesat menembus langit begitu. Oke, dan kita ternyata sudah melesat sampai di akhir perbincangan kita ya. Tanpa terasa ya 2 jam Alhamdulillah sudah ya. kita hadirkan tentunya program ini Indonesian Strong From Home dengan tentunya diskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui email, Facebook, komunitas saya Edi dan juga melalui fanpage maupun melalui Twitter, dan juga Anda bisa bergabung dan juga berbagi langsung di sini. Dan yang pasti nanti kita akan juga kembali menyapa Anda di minggu depan ya, tentunya setiap Selasa malam ya. Yes. Kita akan berbagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga banyak manfaat dan Ayah Edi juga. Amin, mudah-mudahan. Terus berbagi inspirasi nih ya. Ya, sehat selalu, sehat dan semangat. terus ya. Ya. Dan tetap semangat untuk bisa terus berbagi semangat dan inspirasi di program ini. Kita Amin. akan kembali lagi minggu depan. Saya Nancy Mogoginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesian strong from home. Telah Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia.